Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dan melanjutkan pembahasan pelajaran kita, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana insyaallah pada pekan hari ini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari khalifah dan khilafah. Ya. Apa itu khalifah? Khalifah menurut bahasa, ya, pengertian secara bahasa itu merupakan masdar dari fi'il madi khalafa, di mana arti khalafa yaitu adalah menggantikan atau menempati tempatnya. Menggantikan siapa atau menempati tempatnya, ya. Artinya nanti khalifah atau khulafa ur-rasyidin, ya, itu menggantikan orang yang sebelumnya. Dan khalifah dalam pengertian secara syariatnya atau secara istilahnya, ini biasanya digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau khalifah itu secara bahasa adalah menggantikan atau menempati tempatnya. Jadi di sini kalau secara istilahnya itu atau secara syariah menggantikan, ya, bukan mengambil kata yang menempati tempatnya, yaitu menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya setelah beliau wafat. Dalam hal apa? Dalam kepemimpinan negara Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang yang beriman. Akan tetapi Amirul Mukminin ini baru digunakan itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun di zamannya Abu Bakar masih masyarakat atau para sahabat yang lainnya memanggil Abu Bakar yaitu khalifah. Adapun di zamannya Umar baru ada bahasa Amirul Mukminin, penggunaan kalimat Amirul Mukminin. Hanya saja para ulama dan di sini pun ulama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam mengenai kedudukan khalifah, ya. Dan perbedaan antara sudut pandang ulama ini adalah hal yang lumrah, ya. Bahkan terkadang dalam penetapan hukum-hukum fikih, ya, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ulama ini sering terjadi perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam hukum-hukum tertentu. Tentu saja tak sama halnya dengan pengertian dari satu kosakata. Ya, setiap maknanya atau setiap makna dalam bahasa Arab terkadang ulama ini memiliki perbedaan sudut pandang, yang dimana menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah, ya, dimana para ulama, ya, tentunya kalau berbeda atau banyaknya definisi ini merupakan buah hasil dari tidak menyepakati satu definisi tertentu untuk kata khalifah. Dan ini tidak ada yang salah, ya. Kita tidak bisa menyalahkan ulama ini salah, ulama ini benar, karena pada hakikatnya apa yang mereka kemukakan itu menurut pendapat mereka, yang dimana mereka telah memiliki ilmunya. Dan pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya khalifah ini ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Ya, baik itu penjagaan agama berarti berkaitan dengan syariat-syariat Islam, ya, yang harus ditegakkan ketika ada yang melakukan pencurian, ketika ada orang ada yang mencoba-coba
mengaku menjadi nabi, membuat ajaran-ajaran baru, ini tugas sebagai khalifah, ya. Kemudian khalifah juga tadi dikatakan uh, mengganti nabi kenabian dalam pengaturan urusan dunia, ya, tentang muamalah, tentang hal lain-lainnya, ya, pengurusan misalkan baitul mal harus dikemanakan, itu juga termasuk dari makna khalifah itu sendiri. Dan pendapat ini merupakan pendapatnya Imam Al-Mawardi, ya, di mana beliau wafat ya pada tahun 450 Hijriah, atau jika pada kalender Masehi itu di tahun 1058 Masehi. Pendapat kedua, khalifah itu dikatakan adalah pengganti bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seseorang, ya, dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariah, pemeliharaan hak milik umat yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Baidawi, di mana Imam Al-Baidawi ini wafat pada tahun 685 Hijriah atau kalender Masehinya di tahun 1286 Masehi. Ada nggak perbedaan antara definisi Imam Al-Mawardi dengan Imam Al-Baidawi? Tadi kalau Imam Al-Mawardi itu dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Ya, jika menurut Imam Al-Baidawi ini seseorang dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariah, ya, pemeliharaan hak milik umat yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Ini kurang lebih berkaitan hanya dengan penjagaan agama, ya, dalam menegakkan hukum-hukum syariat dan lain-lainnya. Jadi ada sedikit perbedaan dalam bahasa dan susunan katanya. Kemudian ada juga menurut ulama yang lainnya bahwasanya khalifah ini adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, atau dalam bahasa Arabnya ini riyasatam, di mana karena bersifat menyeluruh ini, kepemimpinan ini berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan agama dan dunia. Ya, khusus ini ya dalam hal tertentu, ya umumnya tentu untuk masyarakat luas. Kalau khusus mungkin ada hal-hal yang memang pembahasannya ini perorangan dan lain-lain. Karena kan setiap orang terkadang memiliki permasalahan dan pertanyaannya masing-masing dalam kehidupannya. Kadang dalam misalkan hukum orang-orang yang bekerja sebagai pedagang, itu mungkin khusus untuk mereka saja gitu kan, tidak bisa diterapkan dalam perkara orang yang berdakwah ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, intinya dalam samalah berkaitan dengan agama dan dunia, tapi hanya berbeda seperti ulama-ulama sebelumnya dalam konteks tekstual saja. Dan ini menurut pandangan Imam Al-Juwaini, di mana beliau wafat pada tahun 478 Hijriah atau di kalender Masehinya 1085 Masehi. Ya, di dalam kepemerintahan ini juga, ya, atau khalifah ini berperan sebagai kepala umat, baik urusan negara maupun urusan agama. Dan pengangkatan khalifah ini dilakukan baik melalui penunjukan ataupun melalui majelis syuro. Dan penunjukan ini pernah terjadi, ya, oleh Abu Bakar kepada Umar juga. Adapun kalau Abu Bakar ini pernah bukan penunjukan, ya, melainkan dengan isyarat, yang memang dimana isyarat itu menunjukkan kepada Abu Bakar juga. Adapun majelis syuro ini adalah majelis ahlul ilmi wal aqdi, yaitu ahli ilmu keagamaan dan mengerti permasalahan umat.
Jadi khalifah ini pemimpin itu diangkat oleh orang-orang yang mengetahui agama, juga mengetahui permasalahan umat atau masyarakat, ya. Jadi tidak seperti kita ya, yang di mana kita hidup di zaman demokrasi atau di zaman sekarang lah, katakan kerajaan pun sama berbeda dengan sistem khalifah. Kalau demokrasi, bahkan orang yang tak memiliki kepemahaman dalam ilmu agama atau tak paham dengan kondisi umat yang ada di Indonesia, contohnya ya, suaranya sama, votingnya sama gitu. Padahal pemimpin-pemimpin ini harus ditunjuk oleh orang-orang yang mengerti tentang kondisi umat yang ada atau manusia-manusia yang ada di Indonesia. Juga dalam ilmu juga mereka harus tahu dalam perkara ilmu agama. Hingga apa? Hingga ketika pemimpin itu terlahir atau akhirnya ada pemimpin yang baru, itu sudah kapabilitasnya terpercayalah, bahwasanya pemimpin ini mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk membawa rakyatnya kepada jalan yang lebih benar dan lain-lainnya. Bahkan di sini tidak ada yang namanya mencalonkan diri. Misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka 4 kandidat terbaik lah menurut para sahabat yang lainnya. Nggak ada tuh 4 orang ini, ya 4 sahabat ini mencalonkan. Kemudian Majelis Syuro ini berkumpul untuk menentukan siapa yang lebih pantas untuk menjadi khalifah, untuk pengganti kenabian ini dalam kepemimpinannya. Ya, bukan seperti itu, melainkan memang ya sebelumnya sudah ada dirundingkan oleh sahabat-sahabat lain, ya, siapa orang-orang yang mampu, dan itu adalah cara pengangkatan khalifah. Sangat berbeda sekali ya dengan kita di zaman saat ini. Dan itu adalah sebaik-baiknya cara pemilihan pemimpin negara. Kemudian kita juga akan membahas tadi khilafah. Khalifah itu berbeda dengan khilafah. Adapun khilafah ini adalah nama sebuah sistem pemerintahan yang menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ya, tadi kalau khalifah itu adalah orangnya yang menjadi pemimpin, khilafah itu adalah sistemnya, ya, dimana kepemerintahan yang dipimpin oleh para khalifah ini menggunakan Islam sebagai ideologinya, bukan menggunakan Pancasila ya, serta undang-undangnya ini, kalau kita kan undang-undangnya pasal berapa, ayat berapa, tapi undang-undangnya ini mengacu pada Al-Quran dan hadis. Dan inilah sebaik-baiknya hukum yang bisa diterapkan kepada seluruh umat manusia. Saya bisa jamin, ya, orang-orang yang mengatakan hukum Al-Quran itu kejam dan lain-lainnya, ketika sesimpel inilah, banyak yang sering terjadi, mereka menggunakan masa orang yang membunuh itu harus dibunuh lagi, ya. Tapi saya yakin ya, orang-orang Kristen pun atau orang-orang di luar Muslim, di luar orang-orang Islam, ya, jika ada sanak atau orang-orang sanak keluarga atau orang yang mereka cintai dibunuh, baik itu secara keji atau ya dibunuh aja gitu, cuman ditusuk sekali terus meninggal, nggak disiksa, nggak ditusuk berkali-kali, pokoknya dibunuh aja gitu ya, pasti mereka akan menuntut hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman yang seberat-beratnya yang ada di Indonesia itu adalah hukuman mati. Artinya ya nyawa dibalas nyawa. Itu pasti akan terjadi karena itu udah memang kodratnya ya. Terus ya gampangnya gini, kalau hukum itu diterapkan dimanapun, kira-kira kasus terjadinya pembunuhan ini
akan meningkat atau berkurang? Jawabannya sudah pasti akan berkurang. Kenapa? Orang-orang pasti mikir dong yang mau bunuh, lah gue ngebunuh cuman buat dendam hal-hal remeh, ya kan, apalagi sekarang ya. Judul berita gara-gara ditolak cintanya dia menjadi dendam, akhirnya membunuh orang yang dicintai itu, yang bertepuk sebelah tangan. Ya, masa gara-gara gitu doang gampang banget ngambil nyawa seseorang? Abis itu hukuman penjaranya berapa? Ya kalau memang dia, berarti kan kalau udah kayak gitu kan biasanya berencana ya. Tapi nggak dihukum mati juga. Di seumur hidup pun, nah yang namanya hukum seumur hidup yang saya tahu, ya selama dia hidup terus bikin kasus itu, ya selama itu dia dihukum. Misal dia baru 18 tahun, ya dihukumnya 18 tahun. Bukan selama sisa hidup dia di penjara. Enggak kayak gitu yang saya tahu ya, sistem hukum penjara seumur hidup tuh. Nah, jadi otomatis hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ya, kemudian masuk pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan manusia khalifah di muka bumi. Apa sih maksud dari manusia khalifah di muka bumi? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka, yaitu para malaikat, bertanya ya kepada Allah, bukan menentang apa yang telah Allah tetapkan, hanya bertanya. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan padanya, ya ini berbicara tentang Nabi Adam ya, menjadikan padanya, nyanyiannya ke Nabi Adam, orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah. Padahal kata para malaikat, kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Allah menjawab pertanyaannya para malaikat ini, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan manusia, yaitu Adam alaihissalam, sebagai khalifah, pengganti di muka bumi, ya, yaitu menggantikan mereka yang berbuat kerusakan dan tidak istiqomah dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan malaikat ini juga adalah dalil bahwa sudah ada kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka masih menghuni bumi sehingga malaikat berkata sesuai apa yang sedang terjadi di muka bumi. Atau bisa juga kaum tersebut telah keluar dari bumi dan malaikat menceritakan kelakuan mereka di muka bumi dahulu kala. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat ini bahwa ya Allah ini lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, dan bahwasannya khalifah yang menggantikan mereka akan berhukum di muka bumi dengan syariat dan agama Allah, menyebarkan dakwah tauhid, mengikhlaskan peribadatan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dengan keturunan Nabi Adam, ya, para ulama, para nabi, para rasul, ya, dan hamba-hambanya yang ikhlas ini, mereka terus berusaha untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah semata dengan berhukum sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, dari baik itu mengerjakan perintahnya, mencegah apa yang dilarangnya, ya. Itu mereka berusaha untuk menegakkan hukum-hukum syariat yang telah Allah perintahkan. Kemudian sebagian ulama pun berpendapat, ya, ternyata di muka bumi ini sesungguhnya ada kaum, ya, sebelum Nabi Adam, yaitu sekelompok manusia dan makhluk lain yang disebut al-jin dan al-hin. Ya, intinya adalah
dalam pembahasan ini Nabi Adam ini Allah angkat menjadi khalifah atau pengganti kaum sebelumnya. Dan adapun peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Adam alaihi salam hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui ya adanya dalil yang jelas tentang penjelasan hal tersebut. Keadaan makhluk sebelum Nabi Adam, bagaimana sifat mereka, bagaimana amalan mereka, tidak ada penjelasan atas hal tersebut. Tetapi dijadikan mereka sebagai khalifah menunjukkan bahwa ya kalimat itu ya sebelumnya mereka memang ada di muka bumi. Maka Adam menggantikan mereka dalam hal menampakkan kebenaran, menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dan berhukum dengannya. Dan Allah pun ridho kepada Nabi Adam ya untuk melakukan tugas tersebut dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencegah dari kerusakan di muka bumi. Ini juga pelajaran ya buat kita. Kita sekarang berada di akhir-akhir zaman, dimana mungkin kita bisa bernasib sama dengan kisahnya Nabi Lut ya, atau nabi-nabi lainnya, yang dimana ketika kita semua sudah bermaksiat, sudah melanggar perintah Allah, Allah akan binasakan kita dan Allah akan ganti dengan umat yang lainnya yang insya Allah mungkin lebih baik daripada kita. Maka janganlah jangan segan untuk terus menyebarkan ilmu ya, tentunya ilmu yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jangan mentang-mentang ada perintah atau ada hadis, sebarkan ilmu walaupun satu ayat ya, itu memang benar tapi harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Mungkin pada pekan hari ini kita membahas materi sampai di sini saja. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.